Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membahas materi tentang masa kekuasaan VOC. Untuk itu, mari kita simak pembahasan berikut ini. Apa yang dihadapi para pedagang Belanda setelah berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596? Banyaknya pedagang Belanda yang terlibat dalam aktivitas perdagangan ternyata justru menimbulkan persaingan. Para pedagang saling berlomba untuk memperoleh rempah-rempah. Persaingan antar pedagang Belanda tersebut menyebabkan harga rempah-rempah di Belanda semakin merosot. Upaya meredam persaingan tersebut dibentuk perusahaan yang dapat mencakup kepentingan semua kongsi dagang Belanda. Pada 20 Maret 1602, Kerajaan Belanda membentuk sebuah organisasi perdagangan bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disingkat dengan VOC. VOC ini dapat diartikan juga Persekutuan Dagang Hindia Timur. VOC dibentuk atas saran Prince Maurits. Prince Maurits ini mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda saling bekerja sama membentuk perusahaan dagang yang lebih besar. VOC memiliki kantor pusat di Amsterdam. Kemudian, apa saja tujuan pembentukan VOC tersebut? Yang pertama, membantu keuangan pemerintahan Belanda, menyaingi pedagang dari bangsa lain. Kemudian yang ketiga, menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur. Pada mulanya, VOC merupakan organisasi yang mengurusi masalah perdagangan Belanda di wilayah Hindia Timur atau Indonesia. Dalam perkembangannya, VOC bertindak seperti sebuah negara di dalam negara kita. Mengapa demikian? Karena VOC membentuk sistem pemerintahannya sendiri di dalam negara kita. Dalam menjalankan aktivitasnya, VOC mendapatkan hak oktroy dari pemerintah Belanda. Apa saja yang termaksud hak oktroy tersebut? Hak oktroy yang dimiliki oleh VOC. Yang pertama, hak mencetak uang. Yang kedua, hak memelihara angkatan perang. Yang ketiga, hak memerintah daerah yang diduduki. Yang keempat, hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. VOC mengalami perkembangan pesat dalam waktu yang sangat singkat. Di Indonesia bagian timur, VOC memusatkan kedudukannya di Ambon. Pada tahun 1605, VOC membantu Sultan Babungloh untuk mengusir Portugis dari Maluku. Kemudian VOC menerapkan beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut sebagai berikut. Beberapa kebijakan VOC, yang pertama, Pringerstelsel, kewajiban menanam kopi bagi rakyat Priangan. Kemudian yang kedua, Verlichte Levranti, kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi. Yang ketiga adalah Kontingenten, kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Yang keempat, ekstirpasi, menebang tanaman rempah-rempah yang diproduksi secara berlebihan. Kemudian yang kelima, Hongitokten, pelayaran pantai untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempahnya ke pedagang lain. Yang selanjutnya adalah kemunduran dari VOC. VOC mengalami kemunduran disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya korupsi. Sejarah mencatat bahwa korupsi merupakan penyebab utama kebangkrutan dari VOC. Para pejabat tidak lagi memikirkan keuntungan bersama untuk kemajuan VOC, tetapi mereka hanya memikirkan kepentingan pribadinya. Kemudian yang kedua adalah feodalisme. Feodalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sistem sosial politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan. Dalam praktiknya di dalam VOC pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Raja Willem IV sebagai pemimpin tertinggi VOC. Dengan ketetapan ini, Heren 17 harus mempertanggungjawabkan kinerja kepada raja. Struktur organisasi yang seperti ini menyebabkan pengurus VOC lebih dekat dengan raja daripada pemegang saham. Akibatnya, kepentingan pemegang saham terabaikan. Faktor yang ketiga adalah ketidakcakapan. Kesewenang-wenangan VOC di Indonesia membuat
perlawanan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, hal tersebut membuat banyaknya pengeluaran VOC untuk biaya dalam berperang melawan para pesaing maupun melawan rakyat yang melakukan perlawanan tersebut. Nah, kemudian faktor kemunduran yang keempat adalah terlilit utang. Nah, korupsi terus-terusan, kemudian pengeluaran semakin membengkak, akhirnya hutang pun menumpuk. Nah, akhirnya untuk menutupi utang tersebut, saham dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintah Belanda membubarkan VOC. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai masa kekuasaan VOC di Indonesia. Mulai dari tujuan dibentuknya VOC itu apa, kemudian adanya hak oktroy, kemudian dalam perkembangannya VOC menerapkan kebijakan-kebijakan, kemudian yang terakhir adalah adanya kemunduran VOC. Nah, jadi apa yang menyebabkan kemunduran VOC tersebut? Nah, untuk materi berikutnya yaitu perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Materi tersebut akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, langsung saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.